Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jilan Ramadan dengan NIM 110. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengguna dan pengembangan sistem. Pertama, kita awali dengan organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Lalu, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Pertama, sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Nah, jadi sistem informasi ini sangat penting untuk hubungan antar organisasi, untuk area-area bisnis dari si perusahaan tersebut dan segala macamnya. Lalu yang kedua itu SIM, atau bisa kita bilang dengan sistem informasi manajemen, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Jadi maksudnya itu sistem informasi itu sebagai istilahnya pendukung penting dalam suatu perusahaan. Seperti contohnya gini, perusahaan kan pasti punya data-data, entah data bahan pokok, data penjualan, data pegawainya, dan data-data lainnya. Nah, dalam SIM ini data-data tersebut diolah sehingga menghasilkan suatu informasi yang nantinya para manajer serta para istilahnya ketua dari perusahaan tersebut bisa mengambil suatu keputusan apakah perusahaan ini tuh mau dibawa jalan seperti apa untuk mencapai visi misinya. Lalu ketiga, sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik. Tentu saja seperti halnya kayak bahan baku, sumber daya manusianya, dan segala macamnya yang berhubungan dengan fisik tersebut itu memang harus membutuhkan suatu sistem informasi sehingga dapat diambil suatu keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, organisasi layanan informasi. Jadi layanan informasi untuk menguraikan suatu unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas sumber daya informasi tersebut. Seperti halnya kayak departemen untuk yang mengelola informasi tersebut. Nanti perusahaan bisa memutuskan apakah informasi tersebut akan diedarkan ke masyarakat atau tidak. Yang pasti informasi tersebut tidak sensitif terhadap perusahaan. Nah, sumber daya informasi. Sebagian sumber daya ini berlokasi di layanan informasi, sehingga sumber daya informasi ini tuh istilahnya merupakan suatu tanggung jawab dari CEO atau bisa kita bilang Chief Information Officer. Jadi diaulah yang bertanggung jawab atas informasi tersebut. Lalu kedua, spesialis informasi. Spesialis informasi untuk menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab utamanya dalam memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan tersebut. Jadi spesialis informasi ini tuh adalah dimana terdapat spesialis tertentu dalam informasi tersebut. Spesialis tertentu tuh bisa analisis sistem, administrator basis data, webmaster, jaringan, programmer, operator, dan segala yang lainnya yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Lalu struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasi yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan. Namun semakin berkembangnya perusahaan tersebut, otomatis kan semakin kompleks, sehingga sentralisasi ini semakin lama akan semakin berubah ke desentralisasi. Ya, di slide selanjutnya yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi.
Jadi suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu desentralisasi, perusahaan telah menugaskan beberapa orang analisis sistem, programmer untuk mengembangkan sistem-sistem barunya, dan beberapa analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang ada. Ya, di sini ada contohnya ya, seperti ini. CEO memberikan wewenangnya tersendiri ke manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, dan jaringan operasi basis data. Itu diberikan wewenangnya sendiri-sendiri, dan juga diberi wewenangnya itu bukan semudah kita jadi harus ada aturannya dari CEO tersebut. CEO maunya aplikasi ini sekiranya dibuat ini, nanti setiap manajer dari itu akan mengelola dan akan memperbaiki sistem tersebut. Kan kalau sentralisasi, CEO bakal pusing untuk mengambil suatu keputusan, dan juga untuk pengambilan suatu keputusannya juga tidak bisa dibilang tepat juga, karena gak mungkin kan CEO bisa istilahnya memberikan keputusan setiap masalah dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu harus didesentralisasikan, sehingga setiap manajer itu dapat memutuskan bagaimana sih sekiranya itu yang lebih baik gitu, sehingga CEO tidak perlu memikirkan banyak hal. Lalu struktur organisasi inovatif. Struktur organisasi inovatif dibagi menjadi 3, yaitu partner model, platform model, scalable model. Pertama, partner model. Layanan informasi yang bekerja dengan area bisnis dan menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Lalu platform model, layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu yang terakhir, scalable model, yaitu suatu sumber daya yang harus diperoleh dan peluang pasar muncul serta harus cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak terjadi lagi, sehingga mempertahankan biaya tetap pada tingkat minimum. Lalu selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir ini bisa timbul oleh 4 pengaruh. Pertama, dampak pendidikan komputer, karena semakin lama zaman teknologi semakin berkembang pesat. Lalu kedua, antrian layanan informasi. Dengan adanya komputasi pengguna akhir, layanan informasi itu menjadi lebih mudah. Lalu murahnya perangkat keras. Jadi seperti halnya hardware ya, bisa jadi karena murah bisa dipergunakan dan juga perusahaan lebih mudah. Lalu peranti lunaknya siapa kayak peranti lunak dijual di istilahnya seperti halnya Steam ya, menjual peranti lunak, lalu segala macamnya, dan juga bisa langsung dipakai. Lalu selanjutnya, keuntungan komputasi pengguna akhir, yaitu pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Kedua, mempersempit jarak komunikasi. Jadi maksudnya itu menyamakan kemampuan, pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem pada area-area pengguna, memberikan kebebasan tersendiri untuk spesialis-spesialis tertentu. Lalu kedua, mempersempit jarak komunikasi, karena kesulitan pengembangan sistem semakin hari semakin sempit jarak komunikasinya karena sudah ada spesialis-spesialis itu sendiri. Lalu terakhir, resiko komputasi pengguna akhir itu ada 5. Pertama, sasaran sistem yang buruk. Kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Keempat, hilangnya integritas data dan hilangnya data. Jadi perusahaan diharapkan dari 5 risiko ini tidak terjadi karena bisa fatal akibatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.